Lur, suasana pagi di Kota Malang sudah mulai rame. Di sebuah rumah makan sederhana di Kecamatan Blimbing, terlihat puluhan warga mulai datang silih berganti. Mereka antre untuk menikmati sarapan gratis. Aku penasaran bagaimana kebaikan sederhana ini bisa membantu banyak orang. Rumah makan rakyat ini buka setiap pukul 6 pagi. Menariknya lur, sebelum warung dibuka, banyak warga sudah datang dan menunggu lebih awal. Agar suasana tetap tertib, setiap pengunjung yang datang akan diberikan nomor atau kupon antrian. Kalau bantu begini antrian. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya warga sekitar, tapi juga pengendara yang sedang melintas di kawasan Blimbing. Semua boleh. Misalnya yang nyun sewu, yang pakai mobil juga boleh. Boleh, jangan salah. Kadang-kadang yang pakai mobil itu malah dia melihat sampai dapur segala. Besok-besok bawa sesuatu. Bawa sesuatu dia donasi. Iya. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, semua mendapatkan pelayanan dan menu sarapan yang sama. Aku jadi semakin penasaran menu sarapan apa yang sudah disiapkan pagi ini. Selamat makan. Ayo lur, ikut aku cek ke dalam. Di dalam, suasananya tidak kalah sibuk. Sebagian pengunjung terlihat sedang menikmati sarapan, sementara beberapa relawan masih sibuk menyiapkan hidangan untuk pengunjung yang terus berdatangan. Tak bantu-bantu dulu yo lur. Dua. Kasih kuahnya. Kuah kata mau segede. Setiap hari ada lebih dari 150 porsi sarapan gratis yang disiapkan. Menu yang disajikan berupa nasi lengkap dengan sayur dan lauk pauknya. Pengunjung yang sudah mendapatkan nomor antrian secara bergantian akan menukarkannya dengan seporsi sarapan. Bang Heru dari Jakarta, Bang Budul. Pas Bang, baik hati betul abang ini melayani ini. Cuma melayani. Ya. Luar biasa Bang Heru. Saya sehat ya. Makasih. Ternyata banyak juga yang langsung mengenali aku lur. Suasana di tempat ini terasa akrab dan penuh kekeluargaan lur. Para relawan yang berasal dari lingkungan sekitar sudah berbagi tugas sejak subuh tadi. Bahkan proses memasak sudah dimulai sejak pukul 4 pagi agar sarapan bisa siap tepat waktu. Setiap hari Bu melayani di sini? Iya, setiap hari. Nggak ada libur. Nggak ada libur? Kecuali mau lebaran baru libur. Motivasinya apa Bu? Tergerak melayani sarapan gratis ini? Alhamdulillah dia bisa membantu orang-orang sekitar. Karena kan nggak semuanya keadaan ekonominya sama kan. Punya keluarga nggak? Nah, bisa kan? Pagi-pagi kan harusnya melayani keluarga, tapi ini melayani orang-orang banyak, itu tanggapan di keluarga piye? Alhamdulillah mendukung aja. Mendukung aja. Karena relawan tuh nggak setiap hari juga, maksudnya kita dibagi relawan. Kesempatan untuk menjadi relawan dibuka untuk umum tanpa persyaratan khusus. Siapa saja bisa ikut membantu, mulai dari menyiapkan makanan, membagikan sarapan, hingga melayani pengunjung yang datang. Jadi kalau ada relawan-relawan baru kayak aku gini, berarti yo diterima banget. Iya, diterima banget. Kita welcome pokoknya siapa aja yang mau Siapa aja yang datang? yang mau jadi relawan kita welcome.
Bagi mereka, tempat ini menjadi ruang untuk berbagi kebaikan dengan cara sederhana. Sementara itu, di meja pengunjung, aku berkesempatan ngobrol dengan beberapa orang yang sedang menikmati sarapan. Salah satunya seorang seniman yang mengaku sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan setia warung sarapan gratis. Jenengan kali tahun sarapan ten mriki. Nanti ketelasan mboten? Nggih boten sering sih. Sekali sekali melalui telat waktu 7:30 ngene. Telat apa kok lewat 7:30 pun mboten kebagian. 100 sampai 150 lebih kan. Berarti pas rame banget malah mboten kebagian. Tapi gelo mboten nek mboten kebagian ngaten niku. Boten mesti napa iki mek kare iki tok lho ya, gak apa-apa ya. Nggih ngrumangsani nggih amargi kathah sih anu sing betah. Tidak hanya pekerja seni lur, aku juga bertemu dengan tukang ojek online yang sedang sarapan sambil menunggu orderan masuk. Sangat berharga, penghematan uang 10.000 sekali makan di mana-mana itu 10.000. Iya. Jadi ini adalah penghematan Pak. Jadi tetap apa ngebantu ekonomi juga. Ini ngebantu 10.000 ya Pak ya. Pelayanan sarapan gratis ini menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu sesama. Lalu, dari mana semua bahan makanan ini berasal? Jawabannya adalah uluran tangan para donatur yang secara rutin memberikan bantuan. Seluruh bantuan dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk makanan gratis. Lor, di rumah makan rakyat Malang ini lor, sarapan gratis, menunya tiap hari ganti-ganti lor. Nah, aku mau nyicipin lor, rasanya seenak apa. Ya, Bu, aku tak sarapan dulu yuk ya. Yuk ya. Lur, mumpung pengunjungnya sudah mulai berkurang, aku ikut sarapan dulu yo. Soalnya dari tadi lihat orang makan terus, perutku jadi ikut keroncongan. Lur, menu sarapan gratis ini pas banget lur. Jadi ada sayur aseme, ada sayurannya yang berkuah, terus ada tempene, ada sambal goreng krecek, ada telur. Jadi kebutuhan nutrisinya tercukupi lur. Ada proteinnya, ada karbonnya, lemak, sayuran mineral itu sudah cukup. Jadi 4 sehat mencukupi. Dan untuk sarapan ini mengenyangkan lur. Jadi ya mengurangi pengeluaran dan juga kenyang makan enak lur. Tenagaku sudah balik lagi lur. Sekarang siap lanjut bantu-bantu. Menjelang warung ditutup, para relawan kembali disibukkan dengan pekerjaan membereskan area makan. Mulai dari mengumpulkan piring dan gelas kotor, hingga mencuci dan merapikan seluruh peralatan yang sudah digunakan. Menariknya, setiap relawan sudah punya tugas masing-masing, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan cepat dan teratur. Gak terasa lur, tugasku sebagai relawan sudah selesai. Ini Pak. Pak, saya makasih banget ya Pak yo. Saya dibolehin bantu-bantu di ini rumah makan sarapan gratis. Di sini aku jadi belajar bisa berbagi, walaupun cuma tenaga, perhatian, tapi ide ini bagus juga ini. Dan tadi tanya-tanya ke pengguna juga, mereka terbantu banget. Makasih banget ya Pak yo. Ini ngajarin aku juga untuk bisa berbagi dengan orang-orang sekitar. Aku tak lanjut perjalananku dulu ya Pak yo. Ya, monggo. Pamit dulu. Kapan hari kalau ada waktu mampir lagi Pak? Nggih. Kapan-kapan tak mampir sini lagi Pak ya. Matur nuwun Pak nggih. Parang-parang. Dari tempat ini, aku belajar bahwa untuk berbagi kebaikan tidak harus menunggu sampai kita menjadi kaya raya. Kadang memberikan seporsi makan pagi, tenaga, atau waktu untuk membantu adalah hal berarti bagi orang lain. Semoga semakin banyak tempat dan orang baik seperti ini
yang terus menebarkan manfaat untuk sesama. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tak pamit dulu ya. Makasih udah boleh bantu-bantu di sini. Udah boleh ikut berbagi. Nggih, pamit dulu ya. Nggih. Monggo. Dul, kayak nggak ada kerjaan lain apa? Ikan lagi tidur, pakai dipindah-pindahin. Aku sudah semangat memilih indukan ikan patin dengan ukuran jumbo. Aku harus pelan-pelan untuk memindah patin dengan bobot rata-rata di atas 7 kg ini loh. Masalahnya, kalau kolam atau airnya diobok-obok, patin jadi mudah stres dan cepat mabuk. Sayang banget toh kalau sampai mati. Tenang toh. Resmi kamu kawin, bisa beranak pinak ya. Dul, ente kayak nggak ada kerjaan lain apa? Ikan lagi tidur, pakai dipindah-pindahin. Mang, kagak denger omongan bos. Ikan suruh pisah-pisahin untuk dipijah. Bagus itu, udah dipisahin kan? Yang gede-gede. Udah Pak, tinggal 1-2 aja yang masih tanggung. Ya. Bos, saya juga rajin tuh. Ah, dia dari pagi. Bos, saya udah semuanya bos sempanin bos. Semuanya udah sempanin. Si bos mah tahu lur, yang mana yang bagus kerjanya sama yang cuma ngomong doang. Kita ada pesanan ikan, kita mau panen nih. Yang 11 itu. Udah. Bos, jangan lupa bonus sih bos. Lur, budidaya ikan patin Bosi Hombing berlokasi di Danau Telaga Harmoni, Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Di danau seluas lebih dari 30 hektar ini, terdapat hampir 50 keramba jaring apung yang didominasi oleh ikan patin. Udah yo, nggak usah bawa itu. Dul, ini biar gue nangkapnya rada banyak kan. Tungguin gua. Pelan-pelan Dul, pelan-pelan. Mang Cablak, bantu ini ya, geser bambu ke sono. Wah, pengen dikata apa lo? Nyuruh-nyuruh. Pengen naik gaji lu dari si bos. Mau bantuin nggak? Iya. Danau buatan bekas galian pasir ini punya kedalaman lebih dari 30 meter ke bawah lur. Aku dan Bang Cablak harus ekstra hati-hati. Oh iya lur, metode jaring apung dalam teknik budidaya di sini menjamin ikan patin jadi jauh lebih sehat, segar, gak bau tanah ataupun lumpur. Alasannya, sisa pakan dan kotoran ikan gak akan bercampur dalam satu kolam yang terbatas. Sirkulasi air jadi lebih bagus lur. Mang Cablak, tolong digiring ikannya ke sini. Hah? Ikannya digiring ke sini. Digiring? Ya. Ya, tenang. Mang, jaringnya yang diangkat. Salah mulu gua. Jaringnya yang diangkat. Ya. Mang, bantu Mang. Gua mau digalakin aja. Lur, cara panen jadi keuntungan lain dari budidaya keramba jaring apung di sini. Caranya cukup dengan menarik jaring untuk mempersempit ruang gerak ikan saja. Mang, tolong Mang, galonnya disiapin. Ada kaki gue digigit. Lebay. Alamak, heran aku sama si bos. Saking baiknya, orang kayak Bang Cablak masih aja dipertahanin buat kerja di sini. Kurang. Terus Dul, terus. Nah, ini udah siap, kita udah lapar. Coba diambil beberapa ekor buat dimasak. Yaudah, nanti saya masakin. Ya. Bos, kenapa sih si Gundul mulu disuruh? Kan saya lebih dekat dari si bos. Emang saya kagak bisa masak?
saya juga bisa, Bos. Emang kamu bisa masak juga? Ya, Bos. Nah, ambillah biar diadu nanti dulu. Enakan masakan siapa? Jangan suka ngeremehin saya, Bos. Wes lur, terserah Bang Cablak aja deh. Yang penting ikan-ikan yang kupanen ini udah bisa langsung dikirim ke pelanggan. Ikan patin dari sini gak cuma memasok ke pasar-pasar tradisional aja, tapi juga untuk kebutuhan rumah makan dan supermarket di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya lur. Bisa nggak bersihnya? Ya bisa, Pak Gundul yang terhormat. Cablak kan lagi ngeliatin Pak Gundul. Kalau Pak Gundul nggak bisa, ntar Cablak yang ngebantuin. Asli lur, baru kali ini aku ketemu orang gak bisa tapi sok taunya minta ampun. Tiada lain tiada bukan Bang Cablak ini lur. Emang mau dimasak apa sih? Mau tahu? Apa tahu banget? Terserah Cablak. Ntar kalau Cablak kasih tahu, Pak Gundul nyontek dah. Pelan-pelan dong. Ini. Dia terserah ikannya. Ikan apa yang sekilo matanya 6? Iya. Ikan patin juga yang sekilo iso 3 matanya 6. Oh iya. Ah, udahlah. Diam-diam sayang, diam-diam. Masih berkerabat dengan ikan lele, ikan patin juga tergolong dalam kelompok ikan tidak bersisi. Kepala ikan patin punya ukuran lebih kecil dibanding tubuhnya yang punya perut gemoy. Sementara di kedua sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis yang berukuran pendek. Dul, enaknya ini ikan dipotong apa dikilet kalau menurut Dul? Mendingan di filet aja, digoreng. Awalnya juga emang Cablak mau kilet, Dul. Walau aslinya gak bisa masak, Bang Cablak yang lagi cari muka gak mau banget lur kalah saing sama si Gundul. Asli lur, yang kayak gini mau ngadu sama si Gundul. Ngimpi lur. Bisa nggak? Ya bisa, Dul. Nih, kok nggak bisa sini? Nyuci aja, sini kan ya? Cablak jadi nggak enak. Hancur semua ikan. Ikan patin tergolong jenis ikan konsumsi yang banyak peminatnya. Dagingnya tebal dengan duri yang sedikit. Nih, tulangmu digoreng atau biar saya masak? Di shop. Ya, biar saya masak. Nah, itu aja ya. Ya. Nah, aku masak sop. Serah, Cablak mau masak apa? Ah, pokoknya Cablak bikin masih enak. Serah. Deh, salah. Sono geningan. Cablak harus masak lebih dari si Gundul. Biar si bos tambah seneng sama Cablak. Terserah Bang Cablak aja yo lur. Aku sih gak merasa tersaingi dengan menu yang mau Bang Cablak bikin. Daging ikan patin yang sudah aku bantu filet langsung mau Bang Cablak goreng lur. Aku lumayan apresiasi buat usaha Bang Cablak meracik potongan patin dengan kombinasi kocokan telur dan balutan tepung terigu. Tapi yang aku heran, Bang Cablak sepertinya lupa kasih garam pada racikannya lur. Emang sih ikan patin yang baru dipanen dari alam, dagingnya segar dan gurihnya masih alami. Tapi kalau ditambah garam pasti lebih enak lagi toh. Mateng semua. Ikan goreng patin ala Cablak. Kelar juga. Bos pasti seneng deh ini mah. Mantap. Makan dulu alias madang. Mudah-mudahan si bos seneng, girak. Ntar gaji gue naik dah. Berbeda dengan Bang Cablak, aku sudah siapkan banyak bahan bumbu masakan. Rencananya, aku mau masak inovasi sop janda
yang khas dari Bekasi, Jawa Barat. Kalau bawang bombay sudah harum, masukkan juga bumbu ulegnya. Tunggu sampai bumbu harum, lalu tuang air secukupnya. Sambil tunggu mendidih, masukkan dulu bahan yang teksturnya keras kayak jagung dan wortel. Lanjut, masukkan rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, pala, kapulaga, serta rawit merah utuh. Menjadi salah satu kuliner favorit warga Bekasi, sop janda merupakan singkatan dari Jawa Sunda. Katanya sih, para penjual sop janda di Bekasi dulunya berasal dari warga Jawa, juga suku Sunda. Sop janda dari Bekasi biasa memakai tetelan atau potongan tulang sapi. Tapi kali ini aku ganti jadi potongan ikan patin, lur. Wis, mantep lah iki. Tinggal tunggu semua mendidih dan matang. Hidangan sop jandaku bisa langsung disajikan, lur. Ini dia, lur. Sop janda ikan patin buatanku. Sudah jadi. Aku yakin masakanku ini gak bakal kalah dari sekedar ikan goreng buatan Bang Cablak tadi. Pak Bos, makan. Ini ikan goreng patin spesial buatan Cablak. Enak dah. Tenang. Ini yang ditunggu-tunggu nih dari tadi nih. Apa aku bilang, lur? Si Gundo datang bawa masakan, semua langsung pada semangat makan. Maaf yo Bang Cablak, bukannya mau sombong, tapi soal rasa, lidah emang gak bisa bohong. Dul, ini buatan ente nih. Mana? Enak nih. Aduh, kok rasanya begini lagi? Enak toh masakanku? Seger banget toh kuahnya. Pedas dan aroma rempahnya juga pas. Ditambah ikan patinnya lembut dan kenyal. Yo jelas lebih enak daripada cuma digoreng saja. Bos, sekarang gaji saya naik kan, Bos? Gimana mau naik? Goreng ikan aja nggak benar. Kalau dia kagak beres, masa kagak beres, gaji minta naikin perahu aja bos gajinya. Annyeonghaseyo. Kenalin, iki aku Kim Jong-dul, artis Korea baru dari Desa Cibadak, Kabupaten Bogor. Gimana aksiku, lur? Udah mirip opa-opa Korea belum? Kali ini aku ditemenin sama kawan-kawanku iki. Nama grup kami Cibadak Boys. Meski tergolong baru, tapi fansku iki udah banyak loh, lur. 안녕하세요.
Annyeonghaseyo. Saya mau makan. Wih deh, pas banget ya. Kamsahamnida. Apa nama makannya? Pulau kimbap. Wah, iki baru namanya rezeki lur. Ada fans yang bawain kami makanan. Mirip bunga ya lur. Rasanya pun jos gandos lur. Kalau kata orang Korea tuh cinca masitai, alias enak banget. Isiannya ada nasi lembut dengan isian kimchi yang pedas asam manis. Teksturnya pun kriuk-kriuk. Khasnya tuh Korea dia pakai kimchi. Biasanya dia pakai sejenis timun. Ntar apa ya? Haji! Mas, ini buah timunnya. Oh, ini? Iya, kiuri kayak. Oh, iya. Iya. Jadi ya jenis timun ini apa namanya? Timun kiuri. Oh, dari mana nih ya kiurinya? Banyak saya nanam. Kalau mau panen, ayo kita pergi. Oh, iya, di sini banyak. Banyak, ayo pergi. Oh, iya. Ayo kita panen yuk. Ayo, kita panen. Nah, iki lur yang namanya pohon kiuri. Buah kiuri atau dikenal sebagai timun Jepang adalah salah satu jenis mentimun yang populer di Asia, terutama di Jepang. Mas Gundul, saya pergi dulu ya sama Pak Hadi aja. Oh, iya. Saya tinggal dulu ya. Meski populer di Asia, di Indonesia belum banyak yang kenal dengan buah iki. Di kawasan Cibadak ini ternyata jadi salah satu penghasil kiuri di Jawa Barat loh lur. Aku sendiri belum tahu banyak tentang buah ini lur. Kalau dari bentuknya sih sekilas mirip zucchini yo. Pantas saja banyak yang sering tertukar. Padahal keduanya merupakan jenis sayur yang berbeda. Dari segi rasa, kiuri ini juga seger banget lur. Menjadikan buah ini pilihan favorit dalam berbagai hidangan. Dan tentunya cocok banget dijadikan bahan utama olahan kimchi. Kang. Siap. Boleh nggak Bang? Saya minta kiurinya Bang. Oh silakan Mas Gundul. Iya. Wih, rezeki lagi lur. Sini ya Bang ya. Siap. Ya, atur nuhun. Mangga. Sing iki mau tak bawa ke Nuna Priska. Di mana sih anak-anaknya? Oh. Nona. Nona, boleh nggak aku dibuatin makanan kayak tadi, flower kimbap? Boleh, ini juga aku mau buat. Ayo Opa Gundul masuk. Oh, ayo. Opa tolong potongin timunnya. Oh, ya. Flower kimbap ini merupakan modifikasi dari jenis kimbap biasa yang selama ini sudah banyak dijumpai di restoran Korea. Biar ndak bosen, kimbap diberi motif-motif yang apik tenan. Nasinya pun harus diberi warna yo lur. Bisa apa aja sih? Kalau aku dan Nuna Priska pakai warna merah, hijau, dan ungu. Nasi yang digunakan harus nasi dingin yang sudah diberikan minyak wijen atau cuka Jepang ya lur, biar rasanya gurih. Giliran aku yang bertugas membuat kimchi kiurinya lur. Caranya gampang aja. Potong kiuri memanjang, kemudian rajang beberapa siung bawang putih. Bawang putih iki penting yo. Soalnya orang Korea suka banget nambahin bawang di berbagai jenis hidangannya. Lalu berikan gochujang haru atau cabai bubuk Korea yang sudah memiliki rasa pedas masam. Tambahkan juga kecap asin dan aduk hingga semua bahan merata. Sisihkan sebentar agar bumbu meresap.
Sambil menunggu, Nona Priska lanjut meratakan nasi ke atas nori atau rumput laut kering. Ini nih, kenapa nasinya nggak boleh panas? Soalnya kalau panas bisa menempel ke rumput laut dan membuatnya jadi melempem. Biar nggak lengket, sering-sering rendam tangan di dalam air yo, agar lebih mudah meratakan nasinya. Nah, kimchi curryku udah mulai lemas, bisa langsung kita gulung dengan norinya. Kalau udah siap, ratakan nasi ke nori yang lebih besar. Kemudian susun gulungan nasi dan kimchi hingga berbentuk susunan bunga. Lalu gulung kembali hingga semua bagian tertutup. Terakhir, potong-potong kimbapnya dengan ukuran yang sama. Nah, bisa terlihat kan lur, motif bunganya cantik banget yo. Rasanya sudah pasti jos gandos. Perpaduan yang ciamik antara pedas asam kimchi dengan gurihnya nasi lembut dan nori. Cobain yo resepku di rumah kalian, dijamin nagih deh.